harus bisa mensejahterakan Rakyat. rakyat, Betul. bukan mensejahterakan kelompok dan golongannya. Apalagi kantongnya sendiri. Nah, Halo guys, selamat datang di podcast Lantai 3. Ya guys, hari ini masih musim-musim kampanye nih ya. Jadi ya kita masih mau ngobrol terkait Pilkada Kota Malang. Ya hari ini aku ditemenin sama Pak Maman selaku redaktur pelaksana Memo X. Ya. Ya. Selamat siang Pak. siang. Selamat siang, Mbak Rere. Selamat Sehat, siang. Mbak? Alhamdulillah sehat. Ah, Kayaknya semangat sekali nih Pak Oh. dari auranya. luar biasa. Ini harus semangat karena besok ini kan kita mau menghadapi kampanye. Iya. Pesta demokrasi yang harus kita sukseskan. Iya, ini gimana Pak kira-kira persiapan kampanye di Kota Malang ini Pak? Pertama saya ucapkan selamat dulu pada Oke. seluruh calon kepala daerah yang ada di Malang Raya. Di Kabupaten Malang ada Mbak Sanusi sama Bu Latifah, ada Pak Gunawan sama Dr. Umar. Di Kota Malang ada Pak Wahyu, ada Abah Anton, termasuk ada Mas Hasi, Ya, Sam Hasi. Sam Hasi. Itu. Tak terlupakan, aduh ini yang punya kota dingin, kota sejuk, Ya, Kota Batu. ada Kota Batu, di sana ada Cak Nur, ada Mas Gum, sama diva kita, Krisdayanti. Krisdayanti. Selamat dulu buat Selamat. teman-teman. Ya, ini gimana Pak? Sejauh ini Mm-mm. yang saya lihat sih, kalau di Jawa Tengah itu kan ada perang bintang, ada Pak Andika sama Pak Jenderal mantan Kapolda. Nah ini di Kota Malang, Kota Batu maupun di Kabupaten Malang, menurut saya persiapannya tim sukses sudah luar biasa. Ini diindikasikan dengan pemasangan poster, baliho, dan yang lainnya. Artinya bahwasanya mereka sudah siap untuk mengikuti tahapan kampanye yang berlangsung mulai besok sampai H-3, berarti tanggal, kalau coblosannya tanggal 7 berarti 27. tanggal 27 November berarti sampai tanggal 23. Ya, 23 November. November. Ya, kan ada hari tenangnya dulu Pak ya. Betul. Jadi ini serentak ya Pak? Yang sesuai dengan tahapan dan jadwal KPU, seluruh calon kepala daerah di Indonesia, bupati, wali kota, dan gubernur, mulai besok itu sudah bisa berkampanye. Hari ini itu diawali dengan deklarasi kampanye damai, Ya. biar tidak saling sikut, tidak saling gosok. Yang penting sehat aja Yang lah ya penting persaingannya. Yang perlu diingat bahwasanya ini adalah event 5 tahunan. Jadi pendukung saya harapkan bisa menahan diri. Ya, yang kondusif lah ya Pak ya. Benar. Biar kita ngopinya lebih enak. Iya Seperti gitu, nggak itu. usah ricu-ricu. Nanti ujung-ujungnya kita juga ngopi bareng Yang lagi. benar. Diselesaikan aja di bawah meja. Betul. Supaya Malang Raya aman damai seperti itu. Ya. Terus untuk visi misinya nih Pak, kira-kira kalau dari pandangan Pak Maman bagaimana? Yang kita ketahui, yang Ya. saya ketahui, masing-masing calon kepala daerah itu biasanya sih dia mengutamakan jargon-jargon yang bersifat kemasyarakatan, Ya. yang dibutuhkan masyarakat, yang menyentuh masyarakat secara langsung, misalkan bidang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan beberapa hal lain terkait dengan investasi. Oke. Tapi itu biasanya yang menjadi andalan kepala daerah adalah dua bidang itu, kesehatan dan pendidikan. Sama perbaikan infrastruktur. Itu gambaran umumnya seperti itu, meskipun ada disisipi visi misi yang lain, dan itu adalah yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan jika terpilih
Ya. menjadi kepala daerah. Dan harus amanah ya Pak. Oh, wajib hukumnya, Wajib wajib. Karena janji penyampaian visi misi itu kan sama dengan janji. Ya. Janji itu kan harus ditepati. Betul. Jadi kalau nanti saat memimpin, ketika ada rakyat itu menagih janji, ya jangan emosi, jangan Jangan ingkar janji, jangan ingkar janji. apa ya, kalau bahasa kasarnya tuh kabur. Larek nama Bahasa- apa ngaring? Larek nama apa kalau anak muda itu? Apa ya? Bikin apa? Kalau bahasa Jawanya tuh ngelali itu loh Pak. Tapi Ojo kalau sampai lali. Iya, jangan ojo sampai lali. Ojo sampai lupa, seperti itu. Gitu. Iya. Terus kalau untuk harapan masyarakat nih Pak, besok kan sudah mulai masa kampanye nih. Nah, kalau untuk harapan masyarakat itu bagaimana Pak? Yang jelas saya kita sebagai masyarakat tentunya pingin mencari figur pemimpin yang amanah. Ya. Itu yang pertama. Amanah dalam arti bisa melaksanakan program kerjanya sesuai dengan visi misi saat diucapkan waktu kampanye. Ya. Seperti itu. Kemudian tidak mementingkan kepentingan golongan. Betul, dan setuju itu kelompoknya. Pak. Artinya meskipun itu didukung oleh partai merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya, ya sebaiknya itu adalah waktu kampanye. Ketika jadi kepala daerah itu adalah Bapak Wong Malang Raya, jadi wali kota Malang, jadi wali kota Batu, jadi Bupati Malang. Artinya itu bukan miliknya partai merah, kuning, biru, hijau dan sebagainya. Betul. Jadi harus bisa merangkul semuanya. Harus bisa netral. Betul. Yang lebih penting lagi adalah harus bisa mensejahterakan rakyat. Betul. Bukan mensejahterakan kelompok dan golongannya. Apalagi kantongnya sendiri. Nah, ingat masa lalu. Ya, ingat masa lalu. Kalau menguntungkan diri sendiri berujung tidak baik. Iya, terus juga Pak, mungkin yang perlu digarisbawahi ini Pak. Semoga saja ya Pak, tidak ada KKN. Nah, Tapi kalau KKN di Desa Penari ya mungkin lain lagi ya. saya dulu KKN juga enak kok. Teman-temanku banyak cantik-cantik dan sebagainya. Nah, sampai digelut bara. Seperti itu karena rebutan. Tapi nggak apa-apa lah, kan saya setuju. Ya, semoga tidak Jadi ada KKN. KKN itu memang harus segera Diberantas. benar, segera dihapuskan. Iya. Meskipun ya olehlah dididik KKN mungkin dalam apalah, tapi aja teman-teman. Jangan sampai keterlaluan. Iya. Kalau nanti keterlaluan ujungnya tidak baik, Iya. bisa muntah. Iya. Seperti itu. Jangan serakah. Nah. Istilah Jawa iki engkok gumo. Nah, Yuno gumo. Ya. Terus Pak, lanjut Pak. selain tidak KKN dan sebagainya, ya yang paling penting lagi adalah harus bisa mengarahkan pendukungnya, Betul. ya pendukungnya. Jangan sampai bersinggungan, mengumpat, Ya, menjelek-jelekan, jangan saling ya. menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan. Ya. Itu yang paling penting. Betul. Yang penting lagi bahwasanya pilkada ini kan event 5 tahunan dan itu harus disukseskan dan jangan sampai saling tukaran. Ya. Ya. Ricuh. Ricuh itu Kontok-kontokan. jangan sampai. Wis anggap aja duluran lah, sak duluran. Iya. 60 hari boleh beda pilihan, tapi setelah itu harus seduluran sak lawase. Iya, menang kalah kan biasa Pak ya. Iya. Pasti dalam kompetisi kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Nggak Wajib mungkin. itu. Iya, nggak mungkin kan menang semua, kalah semua kan nggak mungkin. Nggak mungkin dalam pilkada ada seri ya. Iya. Nah, bukan dunia sepak bola. Oh iya, kalau sepak bola masih bisa Masih lah ada seri, masih ada draw. Masih. Ini pasti harus ada yang menang. Harus. Jadi untuk kedepannya biar kita dapat pemimpin yang lebih baik. Siap, benar. Seperti itu. Saya setuju dengan itu. Ya. Terus kira-kira nih Pak, kalau untuk dari Kota Malang dulu nih. Kota Malang dulu, setelah itu kita bahas ke Kabupaten Malang, setelah itu ke Kota Batu. Untuk peluangnya ini gimana Pak? Ya, kalau saya ditanya peluang ya sama-sama. Kalaupun saya jadi calon kepala daerah, Mbak Rere jadi kepala daerah, pasti jawab, aku yuk pingin menang. Nah, kita Pasti kayak gitu ya Pak ya? Iya, semua pasti pingin menang karena
negara KPU memberi kesempatan yang sama, waktu yang sama kampanye, waktu pendaftaran yang sama, kemudian yang lain-lainnya dibuat sama, artinya dibuat adil dan sebagainya. Untuk peluang, saya rasa Pak Wahyu, Abah Anton, terus Sam Semua Hase berpeluang. masih berpeluang untuk menduduki jabatan kursi wali kota Malang. Tapi sekali lagi untuk mendapatkan itu semua kan butuh sesuatu. Ya itu Pak, untuk peluangnya mendapat simpati masyarakat ini Pak, Nah, kira-kira gimana? Ya yang jelas visi misinya harus jelas dulu, karena apalagi kota Malang, kota pendidikan. Selain figur, melihat figur yang mungkin ganteng, mungkin cantik, mungkin yang lainnya lah. Mungkin ketebalan kantong juga dilihat. Itu berpengaruh sih Pak Oh memang. iya, pasti itu. Tidak boleh kita lupakan itu. Iya, Ya, karena sekali lagi betul. pragmatis calon pemilih itu kan pasti ada. Iya. Jadi teman-teman pasti melihat seberapa tebalnya kantong, karena itu nanti akan mohon maaf mungkin akan mempengaruhi roda pemerintahan. Betul. Sekali lagi kita nggak boleh serakah dengan sesuatu yang ada di APBN maupun APBD. Betul. Tapi Pak, kalau misalnya kantongnya tebal, tapi kalau memang agak susah gitu ya, bahasa kasarnya pelit. Yo. Jadi kalau mau susah ngeluarin buat rakyat itu gimana Pak? Jangan dipilih. Jangan dipilih. Jadi kan pilih aja calon kepala daerah yang loman, yang dermawan. Berarti tebal tipisnya kantong nggak berpengaruh dong Pak kalau Ya, gitu? berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Tapi kalau kantongnya tebal tapi pelit, ya kita abaikan saja lah. Kita abaikan saja. Siapa itu? Ya monggo rakyat yang bisa memilih sendiri, yang bisa memetakan adalah rakyat sendiri. Ya semoga saja rakyat bisa memilihnya tuh bisa apa ya? Cerdas gitu ya Pak ya. Harapan saya ya semua dermawan tiga-tiganya. Amin. Gitu. Supaya bisa dipilih semua. Iya, berlomba-lomba dermawan ya Pak. Betul, seperti itu. Iya. Terus Pak, dari semua itu tadi Pak, kan harapannya pasti berujung ke kampanye damai ya Pak ya. Nah, terus untuk mencapai itu semua, kira-kira apa nih yang mungkin yang perlu dilakukan oleh masing-masing calon, masing-masing pasangan calon? Pertama harus bisa mengendalikan konstituen atau pendukungnya. Artinya mulai hari ini atau sampai 60 hari ke depan itu harus bisa mengendalikan hawa nafsunya para pendukungnya. Yang penting lagi jangan melakukan black campaign, kampanye hitam. Kayak gimana itu Pak? Mungkin ada yang belum tahu. Ya, kampanye hitam misalkan menjelekkan lewat medsos. Hate speech. Betul. Seperti itu. Terus kemudian mencari kesalahan-kesalahan lawan politik dengan hal-hal yang tidak perlu. Curang gitu ya. Curang, jangan berlaku curang dan sebagainya. Sekarang rakyat sudah pinter, ada medsos dan sebagainya. Siapa yang akan berbuat curang dan sebagainya pasti akan menjadi bulan-bulanan di media sosial. Dan itu sangat berbahaya menurut saya. Itu bisa kena UU ITE Pak. Betul, selain undang-undang ITE dan suaranya bisa ludes menurut saya. Betul. Bisa ludes. Jadi ya wajar-wajar saja. Sampaikan visi misi dengan jelas. Sentuh masyarakat dengan program-program kerja yang dilakukan selama 5 tahun ke depan dan sebagainya. Lah siapa itu? Ya monggo, ada waktu 60 hari kita adu visi misi kepada masyarakat. Ya bila perlu ada rapat terbuka, ngomong visi misi selama menjabat sebagai kepala daerah. Iya. Jadi masih ada waktu untuk pasangan-pasangan calon untuk turun langsung ke masyarakat menanyakan permasalahannya apa gitu Pak ya, istilahnya tuh belusuan gitu Terus juga mungkin tanya dulu mulai dari permasalahan yang paling terbawah gitu Pak ya. Itu apa saja ya, semoga saja di tahun ini tahun 2024 untuk masa Pilkada 2025 sampai 2029 nanti kampanye yang kita harapkan damai ini bisa terwujud. Setuju. Yang harus saya garis bawahi adalah jaga hati, jaga perasaan, jaga nafsu. Jangan sampai bentrok
nanti akan merugikan diri sendiri. Betul. Dan ingat, negara kita adalah negara hukum. Siapa yang berbuat onar dan membuat kesalahan pasti akan berhadapan dengan hukum. Betul. Jadi apa namanya? Saya lupa tadi mau bilang apa, Pak. Fanatik boleh, tapi jangan terlalu ambisius. Benar. Gitu sih, Pak. Kalau Siap. menurut saya kayak gitu. Setuju guys. Oke guys, sekian obrolan kita tentang persiapan kampanye hari ini. Nantikan podcast dari podcast Lantai 3 selanjutnya. Bye bye.